Sudah hampir 2 tahun berlalu ya sejak terakhir kalinya Mike dan Rizky menyentuh seri Ultrabook Evo dari HP yang satu ini. Apa iya updatean Intel Core generasi 12 bisa membawa performa segar sekaligus fitur-fitur baru? Beberapa minggu terakhir kami telah mencoba HP Spectre X360 2022 sebagai laptop sehari-hari. Well, siapa yang tidak kenal dengan Ultrabook mewah HP Spectre 13 X360? Flagship 2-in-1 13 inch ini kembali dengan sejumlah improvement, namun ada banyak aspek yang tidak tampak berubah. Sure, dibandingin sama yang kami review di awal 2021, desainnya sekilas sama, tapi pas dilihat lebih dekat, langsung kelihatan bahwa ujung-ujungnya dibikin lebih bulat. Ada yang bilang mewahnya berkurang dengan aksen silver begini yang lebih sederhana tanpa ujung lancip, tetapi di balik simplisitas ini, overall laptopnya jadi lebih enak dipegang, bikin tangan gak sakit, dan di sisi lain kelihatan lebih simple tuh oke kok. Rasa tegas dan elegannya gak hilang. Yang pasti seluruh konstruksinya sangat rigid, berkualitas, finishing bagus tanpa celah, dengan ukuran dan bobot yang tidak berubah dari generasi sebelumnya. Tersedia dalam warna pilihan Nocturne Blue atau Nightfall Black seperti yang kami pakai ini. Sebagai 2-in-1, tentu ini engselnya dibuat solid, jadi nggak heran kalau sulit dibuka satu tangan. Melihat ke dalam, kalian bisa lihat tidak ada lagi grill speaker di atas keyboard, karena posisinya pindah ke bawah semua. Terus kalau cepet nyadar, kolom khusus page up, page down, home, dan end hilang. Jadi nyatu nih dalam tombol panah. Soal keyboard dan speaker ini nanti bakal dibahas lebih dalam sama Rizky di bagian pengalaman. Di Indonesia, HP bawa masuk 2 SKU Spectre 13 X360 dengan 2 tipe layar, yaitu yang pasti kerasa laptop flagship ialah touchscreen OLED True Black 13,5 inch resolusi 3K 3:2, satunya lagi WUXGA Plus atau Full HD Plus IPS standar buat versi RAM 32GB. Ya disayangkan sih nggak ada yang punya refresh rate di atas 60Hz. Tapi soal kualitas, yang layar OLED nggak perlu ditanyain lah, dijamin puas dan tajam banget mengingat ini cuma 13,5 inch. Full HD Plus-nya juga sebenarnya cukup tajam di ukuran segini, asal kalian fine dengan sRGB doang yang coveragenya sempurna. Buat produktivitas oke banget lah ini rasio 3:2, saat di flip mode tablet apalagi. Jauh lebih terasa luas daripada pakai 2-in-1 yang rasio layarnya 16:9. Bagi kalangan content creator, HP Tilt Pen bawaan yang legendaris sekarang bisa ditempel secara magnetik dengan erat di frame kanan layar. Sangat praktis bagi yang belum tahu ini support MPP 2.0 dengan palm rejection, ergonomis buat gambar-gambar, nyatet-nyatet, tanda tangan, dan dicasnya via port USB-C. Nah, kameranya nih, upgrade banget. Dia emang tetap sama posisinya, support login biometrik, dan juga punya privacy shutter elektronik. Upgrade-nya di resolusi dan feature guys. Nggak sekedar bisa video Full HD, resolusi totalnya 5 megapiksel. Pokoknya kualitas mantep banget buat meeting online atau sekedar narsis, apalagi ada beberapa fitur canggih seperti auto frame, appearance filter, backlight adjustment, dan AI noise removal. Yang kalian bisa akses di HP Command Center. Selain face login, opsi fingerprint nggak pergi kemana-mana. Aspek konektivitas tentu simple aja, di luar Wi-Fi 6E standar Evo, ada slot microSD dan satu port USB-C Thunderbolt 4 di sisi kanan, ada satu Thunderbolt 4 lagi di pojok kanan atas yang diagonal, intinya memudahkan nyolok dari ujung tanpa interferensi terhadap mode 2-in-1. Lanjut pojok kiri ada combo audio jack, terus kami senang mereka tidak mengeliminasi port USB-A 3.2 Gen 1 versi lipat di kanan. Estetika dapet, fungsi juga dapet, kalaupun itu kurang jangan khawatir, di dalam box sudah termasuk dongle yang menambah port HDMI, 2 USB-A dan pass-through untuk charging USB-C. To the point aja, ini adalah Ultrabook flagship pertama dengan Core i7 1255U yang kami review tahun ini. Meski nggak pakai seri P seperti beberapa saingannya, chip ini adalah chip seri U Alder Lake high-end dengan 2 P-core dan 8 E-core total 12 thread. Yang mungkin sedikit nanggung adalah RAM-nya yang masih LPDDR4X dengan opsi 16 atau 32GB, yaitu yang kami tes performanya ini. SSD 1TB bawaan udah PCIe Gen 4, sebenarnya terus nampak ada space kosong di sini buat SSD kedua, tapi entah kenapa slotnya tidak terpasang. Nevertheless, performa CPU Core i7 Gen 12 ini tetaplah loncatan jauh dari Core i7 Gen 11 di Spectre sebelumnya. Berdasarkan Cinebench, dia dapatlah kenaikan performa drastis hingga 40%, konsistensi pun lumayan bagus tanpa terasa panas, terus di benchmark Blender kelihatan banget lah nih loncatannya.
Actually, saat kami coba render 4K di Premiere Pro pun, waktu yang dibutuhin nggak kalah sama Core i7 seri P dari merek lain. Meski ini laptop dengan seri U, secara real world performanya tidak mengecewakan. Terus, belum saatnya kita remehin IGP Iris Xe 96EU bawaan di sini. Untuk data setting mentok masih bisa, main Genshin Medium pun masih oke lah, selama kita set resolusi di Full HD. Buktinya, tadi playback 4K simple di Premiere Pro juga nggak ngadet sama sekali. Soal cooling, sistem dual heat pipe di sini dilayani dua fan kecil namun dengan desain baru 122 bilah kipas yang lebih advance, naikin up to 10% airflow tanpa jadi lebih berisik dibanding generasi lalu. Suhu emang seperti biasa, spiking dikit di awal, tapi saat gaming dan render sustain load nggak melebihi 90 derajat lah. Di keyboard pun saat beban tinggi nggak sampai 40 derajat buktinya. Cukup terkendali, walau ini laptop tipis, bahkan lulus stress test 3D Mark secara sempurna. Sekian dulu dari Mike, untuk pengalaman gue serahin ke Rizky. Sekarang giliran gue, Rizky, untuk share sedikit soal experience ngandelin Spectre X360 buat sehari-hari. Saat gue menggunakan laptop ini sebagai daily driver baru, transisi dari NVX 360 yang 4000 series itu bener-bener berasa banget di sisi pengalaman. Yang pertama adalah keyboard. Ya, travel distance dari keyboard ini dibuat lebih dalam dari NV pastinya, walaupun tidak dimention oleh HP dan juga mungkin secara jarak tidak terlalu signifikan, namun pengalaman mengetiknya itu berasa berbeda banget daripada si NV series. Dan yang kedua adalah touchpadnya, di mana touchpad yang ada di Spectre tahun ini itu sama dengan yang tahun lalu ukurannya. Karena monitornya ini 3:2, maka touchpadnya juga dibuat makin besar ditambah dengan bahannya yang terbuat dari glass. Jadi semua itu bikin kita PW banget pakai touchpad yang ada di laptop ini. Lalu yang ketiga adalah speakernya. Sayang memang tahun lalu gua nggak nge-review laptop ini secara personal, tapi jujur aja ini adalah salah satu speaker laptop tipis yang amazing di kelasannya. Suara bassnya itu kerasa banget, dan di volume 95%-an pun ini belum terdengar pecah. Walaupun ya kadang-kadang soundstage-nya itu terasa terlalu bercampur aduk kalau di volume terlalu tinggi. Nih, dari semua pengalaman yang kita coba di Spectre X360 2022, yang paling berkesan adalah webcam yang tadi dibahas Michael. Jadi kamera 5 megapiksel yang ada di bagian atas ini, itu adalah salah satu webcam laptop yang terbaik. Gambar yang ditampilkannya jernih, dan juga kalau di laptop lain kebanyakan skin tone kita itu terlihat pucat, di kamera ini terlihat kalau skin tone-nya itu vivid dan keluar warnanya. Dan nggak cuma itu, fitur-fitur yang ada di HP Glam Cam ini juga bagus-bagus, seperti fitur yang seperti yang dimiliki merek Apple itu. Webcam dari Spectre X360 juga sekarang bisa tracking wajah kita secara software agar muka kita ini bisa tetap di tengah saat video call. Last but not least, itu soal daya tahan baterai. Unit 66 Wh ini sanggup playback YouTube resolusi QHD itu sekitar 10 jam di versi OLED, dan ini udah mantap banget untuk sebuah layar resolusi 3K. Dan buat penggunaan ringan kami saat kami coba di profil quiet, ternyata yang versi IPS dengan 32GB RAM itu juga bisa bertahan lebih dari 11 jam. Berhubung penting yang namanya all day battery di Ultrabook seperti ini, adapter 65W yang diberikan juga nggak besar dan berdesain premium lengkap pakai braided cable. Dan semua port Thunderbolt bisa dicolok charger P dimanapun dari ekosistem USB-C. Ya, overall pengalaman yang versi 32GB RAM-nya juga nggak mengecewakan lah. Baterainya awet, monitornya tetap tajam, dan speakernya juga bagus buat nikmatin konten. Dan yang paling penting, prosesor dan RAM-nya ini capable banget saat kita bawa multitasking, terutama saat membuka sheets yang berat-berat dengan rumus di Excel. Nggak heran lah, waktu itu cewek gue bilang kalau bosnya pakai laptop ini sebagai daily driver, ya memang laptop ini nyaman banget buat sekelas direktur. Mewah namun fungsional. Laptop ini basic adalah ultrabook yang dirancang bagi kaum elit seperti eksekutif, direksi, pejabat, dan sebagainya yang butuhkan laptop tidak hanya sebagai alat tempur sehari-hari, namun juga sebagai status symbol. Kayak kami merasa bangga aja gitu rasanya ketika menenteng ini kesana kemari. Sebagai content creator pun kami puas dengan sebagian besar update performa dan fiturnya dibandingin generasi-generasi sebelumnya. Kami cuma berharap semoga ada juga yang versi RAM 32GB tanpa ngorbanin si layar OLED bagi kaum yang memang pingin semuanya tanpa peduli harga. Sebagai produk HP Premium, udah pasti kita dapat garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection, nggak lupa Windows 11 plus Office 2021 permanen. Sekian pendapat singkat Mike dan Rizky soal Spectre 13 X360 2022 dari HP. Giliran kalian yang berpendapat dan mending di komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy.